Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'di. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sangat kesulitan untuk menghadapi segala aktivitas dan kegiatan kita. Namun, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ini kepada hamba-hambanya agar bersyukur dengan apa yang dimiliki di kehidupan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada hambanya apa yang telah diperbuat selama ini atas perilaku dan tindakan dari seorang hamba itu sendiri. Apabila diambil positifnya, kita sebagai seorang hamba tidak boleh kufur nikmat dan terlalu bangga oleh hasil duniawi yang fana ini, yang terkadang sering membuat manusia melupakan tujuan hidup, yaitu beribadah. Perlu diketahui, manusia pasti membenci akan adanya kesulitan. Namun, pada hakikatnya, yang perlu kita sadari adalah manusia pasti mengalami kesulitan yang berbeda-beda. Selanjutnya kita ke definisi musibah. Musibah dalam Islam sering diartikan sebagai bentuk pembelajaran bagi manusia agar senantiasa mengingat Tuhannya. Sedangkan dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, azab sendiri diartikan sebagai bentuk balasan terhadap orang-orang yang kufur nikmat. Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat Al-Hakim, yaitu Maha Bijaksana, yang dimana berarti Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan solusi dan hikmah di balik cobaan apa yang diberikannya. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada hambanya karena adalah perbuatan dari hambanya itu sendiri. Dalam logikanya, bila mana seorang hamba berbuat baik, maka akan membuahkan hal-hal yang baik. Begitu pula sebaliknya, maka tujuan seorang hamba diberi cobaan agar seorang hamba mawas diri dan mengoreksi kesalahannya. Seorang hamba yang beriman memaknai sebuah cobaan atau musibah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan derajat dan kualitas iman yang akan menimbulkan rasa cinta kepada Tuhannya. Lantas bagaimana cara kita menyikapi bangkit dari keterpurukan? Di dalam kondisi yang terpuruk ini, manusia terkadang merasa sedih, bingung, serta canggung. Hal ini yang membuat manusia kadang tidak merasa bersyukur kepada Tuhannya. Kondisi ini memang bisa mengganggu kondisi mental diri, sedih, bingung, dan marah yang sering menyelimuti saat-saat seperti ini. Terutama saat impian kita selalu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, selalu gagal, jatuh, bahkan tidak sanggup untuk memulai kembali dan sulit untuk bangkit. Tetapi jika kita sabar dalam menghadapi kesulitan yang kita alami saat ini, adalah merupakan pelajaran yang berharga bagi kita untuk memulai kembali, bangkit kembali dari situasi yang buruk ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, "Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Lantas, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui agar kita bangkit dari keterpurukan ini. Ada beberapa langkah, yaitu: pertama, berdoa, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika doa kita tidak langsung dikabulkan, artinya kita harus lebih khusyuk dan lebih sering berdoa, serta selalu diiringi dengan ibadah. Karena bisa jadi kita berdoa tetapi kita melupakan ibadah lainnya. Langkah kedua ialah bertindaklah dan berusaha. Bertindaklah dengan penuh keyakinan diri bahwa kita mampu melewati semua kesulitan yang kita alami saat ini. Tindakan usaha kita saat ini harus disertai dengan tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah ketiga, dengan tawakal. Bukankah harus berusaha? Yap, tentu kita harus berusaha. Namun, jika kita sudah menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya, dan kita sebagai manusia harus mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Langkah keempat, langkah yang terakhir ialah bersyukur. Ini nih yang sering dilupakan. Karena merasa sedang terpuruk, berpikir bahwa tidak mendapatkan nikmat, ini salah besar. Sebenarnya, kita tahu mendapatkan banyak nikmat, tetapi karena sedang susah, kesulitan, merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki,
maka kita suka lupa untuk bersyukur. Jika kita yakin dalam melakukan langkah-langkah ini, insya Allah kita akan bangkit dari keterpurukan dengan bantuan Allah. Yang penting adalah jangan menyerah, terus berdoa dan berikhtiar. Insya Allah akan bangkit dari keterpurukan. Selanjutnya kita menuju ke definisi sabar. Secara bahasa, sabar dalam bahasa Arab yaitu sobaro yasbiru, artinya menahan. Secara istilah, sabar yakni ialah menahan diri dari berbagai macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau dengan kata lain menahan diri dari hal yang tidak disukai dan dibenci. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Perlu diingat bahwa saat Allah menurunkan musibah, juga akan menurunkan rahmat dan belas kasih terhadap hambanya. Andai kita menjalani dengan sabar, dengan introspeksi diri untuk menghadapi musibah yang menyulitkan, kita akan hidup dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Oleh karena itu, optimis dan berpikir positif memiliki peran penting dalam proses bangkit dari apapun musibah yang kita hadapi. Selain itu, kunci untuk melawan segala keterpurukan adalah kekuatan iman yang terjaga dan optimisme hidup yang tinggi. Jika ini telah ada dalam jiwa kita tentunya, maka seberat apapun cobaan yang melanda, kita akan tetap kokoh dan tetap teguh kepada keimanan. Sikap husnuzon kepada Allah harus senantiasa diterapkan oleh hambanya. Orang yang telah menyatakan beriman pun pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Tetap husnuzon dan mencari hikmah di balik pandemi ini merupakan sebuah solusi agar kehidupan kita lebih baik, bukan menyalahkan keadaan yang sekiranya akan memperburuk keadaan. Orang yang paling celaka adalah bukan orang yang kehilangan harta bendanya, namun orang yang kehilangan keimanannya karena musibah. Rasulullah pernah bersabda, hampir-hampir kemiskinan itu membawa manusia pada kekufuran. Betapa hinanya kehidupan ini tanpa keimanan. Dengan keimanan, dapat menentukan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, sesungguhnya kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari yang telah mereka kerjakan. Untuk itu, dalam menghadapi kesulitan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini, kita hendaknya tetap berusaha berserah diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Maka yakinlah, setiap ujian yang Allah berikan kepada kita mampu kita hadapi. Karena bisa jadi ujian-ujian tersebut merupakan undangan khusus dari Allah kepada kita agar kita kembali kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bila menyenangi suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang bersabar, maka baginya manfaat dari kesabarannya. Dan barang siapa yang murka, maka baginya murka Allah.